Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Semprot, Ibu Farah, Mbak Dia Ekta Barokah. Hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ujian skripsi. Nanti mekanismenya itu Mbak Dia presentasi 10 menit. Jangan lebih dari 10 menit karena kami bertiga udah hafal. Walaupun tebal kami sudah hafal. Udah tahu salahnya di mana. Terus kemudian nanti yang menguji pertama Ibu Farah, kemudian Pak Sentot, kemudian saya terakhir. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berempat berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan meridhoi kegiatan kita siang ini. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, silakan Mbak Dia. Presentasi 10 menit. Kalau lebih aku kurangin lainnya ya, karena aku ada timernya nih. Terima kasih Ketua Pemuji atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Aristio Nugroho APTN MSI selaku Ketua Pemuji, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Sentot Sudiman MS selaku Sekretaris Pemuji, dan yang saya hormati Ibu Farah Zilbar SPD MPD selaku anggota pemuji. Baiklah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya Dia Ekta Barokah dengan NIT 2231432 memaparkan hasil dari skripsi saya dengan judul penelitian analisis potensi pengembangan perekonomian masyarakat kelurahan berbasis potensi wilayah melalui skema penataan akses reforma agraria. Hal yang melatar belakangi penelitian ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa desa atau kelurahan merupakan unit kecil dari sistem pemerintahan kita, yang mana mayoritas masyarakat kita masih banyak sekali tinggal di wilayah desa atau kelurahan dan bergantung hidup pada sektor pertanian. Hal yang menjadi permasalahan terkadang dengan kondisi geografis Indonesia yang berbeda-beda menyebabkan pembangunan dilakukan secara tidak merata. Padahal banyak sekali potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang bisa kita optimalkan. Oleh karena itu, reforma agraria hadir bukan hanya memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, tetapi juga bagaimana memberdayakan subjek dari penerima legalitas aset tersebut. Program ini juga merupakan program strategis nasional, bukti dari keseriusan pemerintah dengan dikeluarkannya Perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menyusun rencana yang terintegrasi bagaimana menggali potensi fisik dan wilayah, kemudian diintegrasi dengan kondisi perekonomian existing untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di wilayah desa. Dari latar belakang tersebut disusun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi potensi fisik dan non fisik wilayah. Yang kedua, bagaimana profil perekonomian existing masyarakat. Yang ketiga, bagaimana profil potensi pengembangan. Dan yang keempat, bagaimana rancangan skema yang sesuai untuk diterapkan di wilayah Sidoarjo melalui penataan akses. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi kondisi potensi fisik dan non fisik. Yang kedua, mengetahui profil perekonomian terkini. Yang ketiga, menganalisis profil potensi pengembangan perekonomian dan juga menyusun rancangan skema penataan akses yang sesuai untuk diterapkan di wilayah Sidoarjo berdasarkan kondisi perekonomian dan juga potensi fisik dan non fisik yang ada. Adapun manfaat dari penelitian ini tentu secara teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang agraria. Secara praktis diharapkan sumber data dan informasi dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dari kebijakan kedepannya dan juga sebagai gagasan praktis dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi wilayah. Di sini peneliti menggunakan 11 keahlian penelitian yang sejalan dengan penelitian ini. Kemudian ditemukan novelty, yaitu yang pertama yaitu menyusun skema penataan akses berbasis potensi wilayah kelurahan. Yang kedua yaitu mengintegrasikan antara analisis potensi wilayah dengan strategi penguatan ekonomi. Yang ketiga yaitu menghasilkan model yang konseptual, implementatif, dan aplikatif di tingkat lokal.
Kemudian tinjauan pustaka tentu yang digunakan yang pertama reforma agraria, yang kedua penataan akses, yang ketiga karena ini merupakan penelitian di tingkat lokal maka digunakan tinjauan pustaka mengenai pemerintah desa atau kelurahan, yang keempat yaitu sumber perekonomian masyarakat desa, yang kelima potensi wilayah kelurahan, yang keenam pemberdayaan potensi fisik dan non fisik wilayah, yang ketujuh yaitu pengembangan potensi perekonomian masyarakat desa kelurahan melalui skema penataan akses reforma agraria. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu teori pemetaan sosial, teori stakeholder, yang ketiga teori ekonomi, teori pengembangan ekonomi, teori pendapatan, dan juga teori peningkatan pendapatan. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini untuk menunjukkan arah dari penelitian ini yang dimulai dengan kegiatan reforma agraria, tapi pada penelitian ini akan berfokus pada kegiatan penataan akses. Untuk selanjutnya yaitu bab metode penelitian, yang mana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Mengapa digunakan penelitian survei? Karena dibutuhkan peneliti membutuhkan kondisi lokasi aktual terhadap Kelurahan Sidokarto. Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. Populasi dalam penelitian ini meliputi subjek masyarakat Sidokarto, perangkat Kelurahan Sidokarto, dan juga BPN Kabupaten Sleman. Objek meliputi kondisi fisik dan juga populasi wilayah meliputi 14 padukuhan yang ada di Kelurahan Sidokarto. Sampel dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling, yang mana informannya berupa petani, peternak, dan juga pelaku usaha di bidang pertanian lainnya, pengrajin, pedagang, pamong kelurahan, para duku, ulu-ulu, kemudian tokoh masyarakat, dan juga pejabat di seksi survei dan pemetaan, dan juga penataan dan pemberdayaan di kantor pertahanan Kota Sleman. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulannya melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisisnya dimulai dengan pengumpulan data, kemudian reduksi data, kemudian data disajikan. Setelah dianalisis maka didapatlah sebuah kesimpulan. Berikut merupakan rekapitulasi data yang digunakan dalam penelitian ini, yang mana data yang digunakan dalam penelitian ini berpacu pada rumusan masalah, kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian, kemudian peneliti dari pertanyaan penelitian tersebut, peneliti mengurai satu-satu data apa saja yang dibutuhkan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1. Masuk ke bab gambaran umum wilayah. Secara geografis, wilayah Sidokarto terletak di Kapanewon Godean, berbatasan langsung dengan sebelah utara dengan Kelurahan Margolui Seyegan, sebelah timur dengan Sidomulyo Godean, sebelah selatan dengan Sidomulyo Godean, dan sebelah barat dengan Sido Agung Godean. Memiliki luas wilayah sebesar 360 hektar. Layanan pemerintahan di wilayah Sidokarto ini merupakan pihak Kelurahan Sidokarto yang mana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan tersebut, pemerintah kelurahan memiliki visi dan juga misi, yang mana dari beberapa visi yang ada di Sidokarto itu bisa diwujudkan melalui penataan akses reforma agraria. Contohnya seperti penguatan kapasitas SDM. Kondisi kependudukan di wilayah Sidokarto, jumlah penduduk saat ini berjumlah 13.845 jiwa, yang mana peneliti telah menganalisis kepadatan penduduk yang terjadi dari tahun 2020 sampai dengan 2025, yang mana pada tahun 2020 sampai dengan 2024 kenaikannya cukup stabil, tetapi pada tahun 2025 kenaikan mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Hal ini tentu akan menjadi permasalahan bagi sektor pertanian, karena seperti yang kita ketahui bersama, semakin banyak penduduk maka juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan ruang. Hal yang menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk di wilayah Sidokarto ini tentu karena wilayahnya yang strategis. Gambar ini menunjukkan letak strategis Kelurahan Sidokarto di wilayah DIY, yang mana jarak dari Sidokarto menuju pusat perkotaan itu hanya ditempuh sekitar 8-10 km, dan juga peneliti menganalisis wilayah ini dari
kejadian rawan bencana. Ini gambar merah, kuning, dan hijau merupakan wilayah yang termasuk ke dalam rawan bencana Gunung Merapi, sedang, tinggi, dan juga rendah. Sidoarjo tidak termasuk ke dalam wilayah bencana rawan Gunung Merapi dan juga jauh dari pusat pantai. Selanjutnya untuk potensi fisik, yang mana berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, terdapat 3 jenis klasifikasi data jika dilihat dari salah pencet. Jika dilihat dari tingkat kesuburannya berdasarkan konfirmasi dari petani, ketua kelompok tani, dan juga ulu-ulu yang ada di Sidoarjo, dan tanah yang ada di Sidoarjo ini sangat mendukung kegiatan pertanian. Intinya subur. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pertanian yang didapatkan oleh petani itu cukup baik setiap tahunnya. Kemudian untuk penggunaan tanah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berdasarkan keterangan dari ulu-ulunya, Sidoarjo saat ini sedang menghadapi tantangan alih fungsi lahan. Ini peneliti membandingkan penggunaan tanah pertanian antara rentang waktu 5 tahun, yang mana dalam 5 tahun ini terjadi perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non-pertanian sebesar 10,5 hektar. Hal ini disebabkan oleh kepadatan penduduk, dan ini menjadi tantangan bagi para petani karena akan memberikan dampak kepada hasil pertanian. Jika dilihat dari kondisi kelerengan, Sidoarjo ini memiliki, berdasarkan peta lereng yang didapatkan dari website Geoportal Sleman yang dipublikasikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Sidoarjo berada pada wilayah datar. Kemudian juga aksesibilitasnya cukup baik untuk infrastruktur seperti jalan, mulai dari jalan desa, kabupaten, dan juga provinsi itu cukup baik dan didukung oleh sarana dan prasarana lainnya. Untuk kondisi biogeologi, di sini peneliti berfokus pada ketersediaan air pada usaha pertanian. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa ketercukupan air dalam mendukung usaha pertanian itu cukup baik, dan juga air tanah penggunaan di wilayah Godiar ini cukup tinggi. Air permukaan yang didapatkan berasal dari pasokan selokan Mataram dan Sungai Koteng yang melintas di wilayah Sidoarjo. Untuk kondisi non fisik wilayah ini, klasifikasi penduduk berdasarkan umur. Jika di umur produktif berada pada usia 15 sampai dengan 64 tahun. Jika dilihat pada tabel ini, masyarakat di Kelurahan Sidoarjo menunjukkan persentase umur produktif yang cukup tinggi. Namun jika diklasifikasikan berdasarkan usia para pelaku usaha, terutama pertanian, juga pelaku usaha pertanian seperti petani itu berada pada usia lanjut, sehingga ini juga diperlukan regenerasi petani. Untuk pendidikan juga demikian, persentase tertinggi berada pada lulusan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa Sidoarjo telah, masyarakat di Kelurahan Sidoarjo telah menempuh pendidikan. Kemudian untuk mata pencarian di sini lebih dominan kepada karyawan swasta. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari para pelaku usaha, dari pelaku usaha pertanian, modal usaha yang mereka dapatkan itu modal mandiri. Namun pada sektor pertanian ini biasanya ada subsidi pupuk atau bantuan bibit. Untuk bantuan bibit sendiri itu terakhir sekitar tahun 2024. Untuk non pertanian itu rata-rata dari modal mandiri. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya kegiatan penataan akses dapat memberikan bukan hanya pendampingan, tetapi juga dapat mendukung modal yang dibutuhkan para pelaku usaha. Jika dilihat dari jenis alas hak yang ada di Sidoarjo, itu dari luas keseluruhan sekitar 73% tanahnya sudah terdaftar, dan informasi dari seksi 1 BPN Sleman itu juga mengatakan bahwa Sidoarjo juga beberapa kali mengikuti kegiatan PTSL.
hal ini menunjukkan bahwa penataan akses di Sidokarto sangat mendukung dengan potensi fisik dan non-fisik wilayah. Selanjutnya yaitu perekonomian existing. Yang pertama yaitu pada sektor pertanian itu didominasi oleh petani padi. Kemudian untuk yang kedua, selanjutnya peternakan hanya 3,60% dan perikanan hanya di angka 6,90%. Untuk non pertanian didominasi oleh usaha kuliner, kemudian perdagangan, jasa, industri pengolahan, ekonomi kreatif, penyedia akomodasi. Ini merupakan usulan pengembangan usaha sektor pertanian yang mana tanda checklist itu menunjukkan adanya dukungan antara potensi fisik dan non fisik wilayah terhadap usaha existing, yang mana pada usaha pertanian ini didukung penuh oleh kondisi potensi fisik. Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa beberapa petani mengalami kendala di modal dan juga kurangnya regenerasi terhadap petani. Kemudian untuk usaha di sektor non pertanian juga didukung oleh kondisi fisik dan juga kondisi non fisik, tetapi ada beberapa juga seperti usaha UMKM yang masih mengalami kendala di pemasaran dan juga permodalan. Untuk usaha di skala atas ini ada beberapa usaha yang sudah berkembang seperti pabrik onigiri dan juga frozen food yang ada di Kelurahan Sidokarto, itu bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat yang ada di sana. Kemudian selanjutnya yaitu skema penataan aksesnya, karena ini tanah di Sidokarto sudah hampir 70% sudah bersertifikat, maka penataan akses yang penataan akses dilakukan berdasarkan aset yang telah didaftarkan. Ini permodelan untuk implementasi yang cocok diterapkan di Kelurahan Sidokarto. Permodelan yang peneliti pilih ini berdasarkan permodelan yang pernah diterapkan di wilayah lain dan menunjukkan keberhasilan terhadap penataan aksesnya. Di sini pemodelan yang dipilih juga berdasarkan masalah, potensi dan juga kebutuhan masyarakat di bidang pertanian. Permodelan yang sesuai yaitu melalui pertanian korporasi. Ini merupakan permodelan penguatan di bidang teknologi pertanian yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat di sana. Di Sidokarto ini belum ada, misalnya seperti alat tanam dan juga lainnya. Yang kedua yaitu kolaborasi lintas sektor. Untuk di sektor non pertanian berdasarkan hambatan, masalah, potensi dan juga kebutuhan masyarakat, permodelan yang sesuai untuk diimplementasikan yaitu melalui kolaborasi lintas sektor untuk pemasarannya dan juga pengembangan UMKM terintegrasi melalui PLUT. Dari rumusan dari paparan yang telah saya sampaikan didapatlah sebuah kesimpulan yang mana potensi fisik menunjukkan dalam kondisi baik, tetapi pada non fisik ada beberapa faktor yang menyebabkan masih perlunya pengembangan. Dan juga untuk yang kesimpulan yang kedua yaitu perekonomian didominasi oleh usaha di bidang non pertanian. Yang ketiga yaitu potensi wilayah dan kondisi perekonomian yang ada mendukung pengembangan usaha pertanian maupun non pertanian, tetapi masih diperlukan penataan akses untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Yang keempat yaitu skema penataan akses yang sesuai adalah akses mengikuti aset didukung oleh 73% bidang tanah yang telah bersertifikat. Model yang direkomendasikan yaitu pertanian korporasi dan kolaborasi lintas sektor pada sektor pertanian serta PLUT dan kolaborasi lintas sektor untuk non pertanian. Adapun saran dari penelitian ini, rekomendasi penataan akses dalam peradilan ini masih bersifat konseptual sehingga perlu diimplementasikan oleh pihak yang berwenang untuk mengatasi hambatan pelaku usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Sidokarto melalui penataan akses. Yang kedua, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas implementasi skema penataan akses reforma agraria terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar memberikan gambaran dampak penataan akses yang lebih komprehensif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon kritik saran dari ketiga dosen penguji. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan ke ketua penguji.
Oke, terima kasih Mbak Dia. Silakan Bu Farah. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua. Ya, Pak Tim. Gimana Mbak, masih tegang kayaknya, masih berdebar-debar? Sudah agak tegang? Sedikit tegang belum ya? Karena kebetulan ini pengujinya dosen metodologi semua ya, RA semua bidangnya gitu ya. Jadi saya di sini confirm aja nih kayaknya di sini sebagai pancingan-pancingan aja kan, bidang baru nih ya untuk saya sendiri. Yang pertama, di naskah ini masih terdapat istilah-istilah kayak calon peneliti dan lain sebagainya gitu ya. Nanti cek lagi karena mungkin masih sifatnya proposal ya kemarin ya, lupa gitu kan, nanti dicek lagi. Terus ya kayak seperti ada kalimat jumlah sampel masih akan dihitung sesuai persentase gitu kan, masih kayak format proposal. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya masalah metode aja ya Pak. Izin ya Pak, ini dosen metode lagi, aduh. Nggak apa-apa, saya konfirm aja. Ini di awal format penelitian disebutkan jenisnya survei. Nah, definisinya oleh Sofyan Effendi nih, bukunya ada nggak? Di ini saya belum nemu. Di apa namanya? Daftar usaha. Sofyan Effendi ya. Nanti cek ya. Nah, di sini menyatakan Profesor Sofyan Effendi, Visipol. Belum ada. Survei kalau di sini untuk Jenis-jenis penelitian. Untuk apa ya, mengeneralisasi ya untuk semua populasi, tapi di belakang waktu saudara menjelaskan teknik pengumpulan teknik pemilihan gitu ya, pengambilan sampel pakai purposif. Nah, menurut saudara ini bisa nggak nanti di generalisir kalau pakainya purposif, atau gimana penjelasan dari saudara coba? Surveinya untuk apa, purposifnya untuk apa gitu. Untuk jawab kayak sepengetahuan. Santai aja. Santai aja. Purposif itu metode apa? Dan penelitian Purposif survei itu untuk apa? Karena kan sifat penelitiannya seperti perencanaan ya Bu, belum ada implementasi penelitian yang ada. Jadi peneliti membandingkan dengan beberapa lokasi yang sudah dilaksanakan penelitian sampelnya. Penelitian survei itu untuk apa sih Mbak? Untuk mengetahui kondisi nyatanya. Terus kalau purposif, dengan teknik pengambilan purposif itu seperti informannya orang yang mengetahui data yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya. gitu ya. Oke, nanti ini coba nanti dibahas kembali ya ininya, metodologinya ya Pak ya. Terus di 14 padukuhan ya Mbak ya? Di 14 padukuhan itu seluruhnya punya informan atau Tidak, hanya diambil sampel-sampelnya saja. ya? Misalnya di usaha petani kemarin saya mengambil sampelnya 10. Ya, di seluruh 14 padukuhan Enggak, atau di wilayah yang memang banyak pertaniannya, karena ada beberapa wilayah kan yang sudah dipadati oleh penduduk. Jadi untuk kemarin di wilayah padukan yang diambil itu di wilayah Sembuwetan dan juga Sorowaten, karena pertaniannya masih cukup luas. nah, saudara kan pakai pendekatan analisis spasial ya. Ya. Nah, itu nanti dibedakan mungkin ya sensus wilayah spasial dengan pemilihan informan kalau atau manusia kayak gitu. Beda nggak sih itu Mbak? Saya nanya karena saya pengen confirm aja karena saya ingin tahu. Gimana coba? Ya, gimana? Beda. Ada nggak di sini
keterangannya gitu, kamu menentukan itu tadi dua hal yang berbeda itu tadi. Ada? Gimana sih? Gimana? Kalau untuk pengambilan sampel ya tidak seluruh padukuhan, tetapi mewakili dari padukuhan yang direkomendasikan dari pihak kelurahannya. Ya. Terus yang ke ini ya Mbak, 73% tadi hasilnya yang di kesimpulan. Itu luas tanah apa bidang? Luas tanah. Nah, di sana udah bidang. Yang benar yang mana? Yang benar itu luasnya. Yakin? Ini ya Pak Basyaran kesimpulan. Hal tersebut dibutuhkan dengan adanya 73% dari total keseluruhan luas wilayah sudah disertifikatkan. Kalau di kesimpulan, kalau di situ bidang tanah Yang luas tanah 73% dari keseluruhan luas tanah sudah disertifikatkan. Betul nih? luasnya. Yakin ya? Ya. Bukan bidang. Bukan Ustaz. Coba aku bingung. Itu. Terus ada teori atau apa namanya di ekonomi di depan itu ada fungsi produksi kan? Yang Q sama dengan itu fungsinya untuk apa? Untuk mengukur apabila terjadinya peningkatan pendapatan dari kegiatan pendapat proses. Saudara ini enggak analisis di hasil penelitiannya enggak? Pakai rumus itu? Enggak. Hanya perkiraan. Jadi rumus itu untuk apa? Mempercantik. Ya biasanya apa yang kita tulis di bab 2 atau apa di teori itu diselaraskan juga nanti di hasilnya juga dibahas kayak gitu mungkin ya. Kalau misalnya tidak berarti nanti saudara membahasnya pakai apa itu kan terus diselaraskan itu. Terus rekomendasi yang dikeluarkan ada berapa? 3 ya tadi ya. Nah itu menurut ini ya apa namanya berdasarkan hasil penelitian saudara sendiri kan. Sudah dikonfirm ke ini belum kayak petaninya atau pelaku usahanya atau stakeholder atau apa gitu mereka mau nggak pakai kayak gitu? Ada nggak? Mau. Ada Ada konfirmasi konfirmasi karena yang tadi di tabel yang ini yang masalah potensi kebutuhannya itu dari petani semua. Nah kalau udah nih keluar 3 model itu ada nggak konfirm ke stakeholder atau kemana gitu saudara? Belum ya? Belum. Karena di sini masih bersifat belum diimplementasikan. Perencanaan. Nah, bagusnya kalau misalnya ada konfirm ke stakeholder tuh ya lebih bagus lagi, memperkuat lah ibaratnya ya klaim validasinya. Kemudian kalau misalnya nih ya di luar ini kalau misalnya pihak-pihak yang punya kewenangan atau pemerintah gitu ya cuma bisa 1 gitu dari 3 itu mana Yang paling prioritas? mungkin di kalau untuk pertanian itu lebih ke pertanian korporasi karena kan Dasarnya apa? dasarnya yang pertama itu kan karena pertanian korporasi lebih penguatan di teknologinya Bu, mengingat keterangan dari sana itu kan bahkan yang saya temuin juga petaninya sudah pada usia lanjut. Jadi mungkin dengan adanya teknologi pertanian ini juga bisa menarik minat generasi muda untuk jadi di dunia pertanian karena kan luas wilayah Sidoarjo juga lahan pertaniannya cukup baik, terus juga jenis tanahnya cukup baik. Tapi ini kan banyak kan yang ini ya usahanya yang UMKM daripada yang pertanian ya nggak hasilnya tadi? Iya Bu. Kenapa milih yang itu? Kalau untuk pertanian. Oh untuk pertanian. Yang kedua itu apa sih kolaborasi itu pertanian juga? Itu ya bisa diterapkan di pertanian dan juga pertanian. Maksud saya dari ketiga itu Ya. menurut saudara kalau cuma milih 1 gitu yang mana? Mungkin
yang kedua Bu, kolaborasi lintas sektor. Alasannya? Alasannya karena yang berdasarkan masalah potensi yang ada itu kan, kalau di pertanian kan mereka lebih ke kekurangan permodalannya juga pemasaran. Mungkin dengan adanya misalnya kerjasama ataupun pendampingan itu bisa diterapkan di sana. Juga di pertanian juga, kalau masalah dari ada beberapa petani cabai itu yang mengatakan vitamin-vitamin untuk pupuk itu cukup mahal Bu. Jadi misal dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini kan bisa memberikan bantuan kepada mereka. Terus yang kedua yang mana? Dari 1, 2, 3. Itu kan yang pertama tadi. Nah nanti mungkin saudara bisa bikin matriks ya, kayak kelayakan atau skala prioritasnya berdasarkan dampaknya, biayanya, kesiapan, resiko, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat mana nih yang perlu diinginkan. Itu aja sih dari saya. Itu Sudah? Sudah. Oke. Kita aja. Terima kasih Bu Farah. Silakan Pak. Nanti diperdalam oleh beliau-beliau. Kayak tadi saya sampaikan, ini ujian dulu baru bimbingan gitu ya. Ini saya nggak tahu waktunya yang kurang atau penelitiannya yang lambat atau teknik analisis datanya yang gitu ya. Oke, jadi tapi saya apresiasi Mbak Diata, artinya saya banyak berperan masih hanya di proposal ya, di dalam ininya ini termasuk saudara sudah termasuk, menurut saya ya baguslah gitu bisa membuat seperti ini. Coba tadi yang biar clear ya, tadi ada penelitian survei ya. Penelitian survei itu apa definisinya? Penelitian yang langsung melihat Ya, itu semua penelitian. Jadi penelitian survei itu penelitian yang bertujuan untuk ya, sebenarnya apa ya, menjelaskan karakter populasi, karakternya macam-macam, atau mengeksplorasi populasi berdasarkan data sampel. Itu namanya penelitian survei. Ini dibaca di survei ya. Nah kemudian lalu ketika penelitian survei ini jelaskan, ini kan dari rasa-rasanya kasus juga bukan ya kan. Kemudian penelitian ini sudah banyak dilakukan sehingga nggak mungkin grounded research ya kan? Dan ini penelitian semacam ini tampak belum banyak dilakukan. Parsial boleh tapi integrated seperti ini belum, makanya dulu kita dorong. Oleh karena itu maka harapannya sebenarnya informasi dari Stokarto ini juga nanti harapannya menjadi gambaran untuk desa-desa yang lain yang sejenis. Sebenarnya lebih luas kita bisa melihat populasi kita bisa kita besar walaupun saudara ngomong Stokarto. Nah, tadi ditanya itu ada apa namanya, ada yang objeknya gitu kan. Tadi bicara mengenai apa, sampel, kemudian populasi, kan kalau nggak salah dibedakan antara yang wilayah dengan yang objek subjek kan. Yang wilayah ini jelas Mbak Direkta mengcover seluruhnya ya enggak, sehingga untuk populasi wilayah diambil semua bagian wilayah. Tapi untuk objek, baik objek pertaniannya, non pertanian yang tersplit menjadi lebih detail lagi, itu tidak semua kan gitu ya, ambil sampel kan gitu. Sebenarnya objek-objek itu sebagai apa sih, sumber data gitu. Oleh karena itu dipilah. Nah kemudian karena Mbak Diata belum mendapatkan gambaran mengenai data objek lahan pertaniannya berapa dengan ini ketika proposal, makanya tadi masih akan dihitung dan lain-lain gitu kan. Orangnya berapa, objek bidangnya berapa, usahanya apa saja, jumlah masing-masing berapa, pertanian jenisnya kan gitu kan. Nah, oleh karena itu lalu belum bisa ditentukan jumlahku berapa objek dan pertanian karena petani-petani gitu kan. Jadi biar clear gitu. Nah, kemudian kalau yang
terus tadi dipilih penelitiannya adalah bukan random, karena kalau random itu lebih mengarah ke yang nanti kuantitatif umumnya. Karena kalau purposive biasanya nggak bisa untuk. Nah, tapi dengan purposive itu dipilih, apakah purposive tidak mungkin untuk survei? Sangat mungkin. Nggak mungkin untuk evaluasi, sangat mungkin. Nah, pertimbangannya adalah purposive itu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, pertimbangannya itu macam-macam, ya kan? Jadi untuk wilayah semua diambil, pertanian, non pertanian semua diambil. Tapi ketika subjek yang menjadi sumber tidak semua, ya kan? Nggak mungkin petani diwawancari semua gitu kan? Sampel hanya pertimbangan memilihnya itu yang penting. Petani yang mana, gitu kan? Kemudian dia di mana? Tadi makanya Bu Farah tanya, di mana? Apakah di setiap dusun diambil? Oh tidak Pak, tidak mengambil itu juga merupakan bagian dari proposal dengan pertimbangan, karena di situ hanya sedikit. Nah, kemudian tambah lagi di samping sedikit juga mirip, ya kan? Bentangnya mirip, ininya mirip dan lain-lain kondisinya, sehingga itu bisa memperkecil katakanlah pilihan jumlah sampelnya. Itu juga menjadi penting. Nah, purposive dengan pertimbangan tertentu untuk apa? Agar tujuan penelitian bisa dicapai, ya kan itu kan. Oke, terus tadi menarik juga yang katakanlah disampaikan Bu Farah tentang apa tadi yang nah ini termasuk yang matriks. Matriks itu penting kan, semula kita kan mau berpikir matriks kan, jadi termasuk priority, artinya skala prioritas Pak Haris. Kita sebenarnya Mbak Diaita saya arahkan, tapi waktunya yang nggak mungkin matriks. Jadi kegiatannya apa, ya kan, apa saja, kemudian potensinya seperti apa, lalu dari sana priority tentang apa, tentang yang mana yang didulukan dengan pertimbangan apa saja, kemudian anggarannya dari mana, ya, besarnya berapa dan lain-lain, itu sehingga bisa nanti disusun prioritasnya. Itu sebenarnya arahan kita. Yang kedua, yang penting lagi sebenarnya sasarannya adalah untuk bisa menghitung kira-kira potensi peningkatan pendapatan berapa. Tapi Mbak Dia ini belum sampai. Jadi memang terlalu Katanya banyak. Memang intinya memang waktunya juga nggak ini gitu. Waktunya ya kita saling menunggu ya. Kalau saya menguji teman-teman tuh nggak bunyi semua itu karena apa ya? Atau mungkin waktunya yang terlalu pendek, atau mungkin belum, yang penting karena dikejar-kejar judisium. Nanti ujian itu ya. Saya ikut-ikut ya, dia ujian aja ya. Ini bukan menghindar deh, ini kan. Tapi lumayan lah. Ya kan? Nah, sehingga hanya sampai di situ yang biasa. Tapi menurut saya sebagai pemula sudah luar biasa. Menurut saya loh ya. Nah, jadi matriks itu nanti segampang mungkin itu bisa seandainya mungkin contoh-contoh penghitungan pendapatan itu bisa dihitung, sehingga rumusmu tadi tidak janji janji di depan tapi di belakang nggak ditepati namanya ghosting. Ya, jadi nanti kayak gitu sih agar bagus nanti. Nah, paling tidak tinjauan secara komprehensif, jadi potensi diketahui, potensi fisik non fisik, kemudian kondisi perekonomian dengan kondisi existing diketahui, kemudian potensi pengembangan berdasarkan sebenarnya orang nggak bisa membaca, tapi kita sebagai orang ahli akademik mestinya bisa membaca kan. Yang ini harusnya di tempat sana itu loh bisa kondisi yang sama itu bisa kembangkan sini, kenapa lah? Tadi kan yang terakhir mengenai tadi skala prioritas, sumber dana, kemungkinan ini termasuk Mbak Eka, dia menerangkan mengenai pentingnya kolaborasi. Oke, nah ini saya malah mengkonfirmasi juga, tetapi oke, jadi dari data potensi yang ada ini nanti kalau kamu bisa dinyatakan lulus bisa dipermak menjadi lebih ini lagi. Nah kemudian tadi yang spasial kok bisa tadi ya ini.
Oke, terus apalagi yang pokoknya intinya itu ada potensi bahan yang sudah ada, tinggal nanti biasanya kalau kamu dinyatakan lulus nanti itu ada waktu mempermak seminggu ya Pak Aris ya. Itu nanti baru Kerja keras itu. baru kita bimbing ya. Kita bimbing untuk menjadi lebih bagus. Saya yakin sudah bisa karena nggak Direkta ini termasuk terkenal rajin orangnya. Jadi teman-temannya rajin gitu ya. Ya tentu sebagai pemula sudah membuat begini sudah lumayan bagi saya. Jika saya bandingkan dengan saya menguji berapa ini tuh ya sudah lumayan ya. Oke. Itu aja Pak Aris saya karena saya persis saya monggo jenengan dari. Oke, terima kasih. Lanjut ya, saya melanjutkan yang disampaikan Farah kemudian Pak Sentot ya tentang metodologi ya. Nah, kami bertiga sama-sama suka metodologi. Kita nggak apa-apa ya sambil ajan. Jadi kalau di metodologi itu kan ada konsep construct and construe ya. Construct itu Mbak Dia ya. Mbak Dia harus ke lapangan lihat isunya apa, fenomenanya apa. Itu namanya construct. Tapi juga Mbak Dia harus punya construe. Construe itu adalah teori yang digunakan sebagai pisau bedah atau sebagai perspektif. Nah, kalau saya perhatikan di Mbak Dia ini di kerangka teoritiknya itu, Mbak Dia itu sudah menyampaikan tentang pemetaan sosial, stakeholder, ekonomi, pengembangan, pendapatan, peningkatan pendapatan, itu baru di level construct, baru di level konsep. Teorinya saya belum dapat, meskipun Mbak Dia menyebutnya teori, tapi ketika saya baca itu bukan teori, itu konsep. Jadi di dalam teori itu ada konsep. Nah, Mbak Dia baru sampai di level konsep. Teorinya belum ada. Pertanyaan saya, kalau itu akan menggunakan teori, Mbak Dia bisa gunakan satu teori untuk menjembatani 7-6 konsep itu. Jadi ada satu teori yang Mbak Dia pilih, yang di situ Mbak Dia bisa ngomong pemetaan sosial, ngomong stakeholder, ngomong ekonomi, ngomong pengembangan, ngomong pendapatan, ngomong peningkatan pendapatan. Tetapi Mbak Dia belum punya itu. Pertanyaan saya, kalau hari ini Mbak Dia diminta menunjukkan teori yang dipilih, apa teori yang Mbak Dia pilih? Yang bisa merangkum 6 konsep. 6 konsepnya sudah hebat itu, tapi dia nggak punya payung teorinya. Ekonomi itu konsep. Kan teori sosiologi kan sudah yang ngajar dulu siapa itu? Yang ngajar siapa? Nah, jangan-jangan lupa. Oh, bukan saya. Oke. Karena saya selalu ini, pokoknya kalau yang teori mengenai sosial ini anunya Pak Aris saya bilang itu. Iya. Baca anunya, ikuti kuliahnya saya bilang. Oke ya, jadi belum bisa, nggak bisa spontan, nggak bisa. Kalau nggak bisa nggak saya bantu. Kalau bisa saya tunggu. Bisa spontan nggak? Tunjukkan teori yang Mbak Dia pegang sebagai konstru, sehingga kemudian konstruknya itu bisa dibaca. Ada 6 fenomena lapangan yang harus dibaca ini, tapi perspektifnya Mbak Dia nggak punya. Bisa? Dasarnya, payungnya apa? Bisa atau nggak? Kalau bilang nggak langsung saya bantu. Enggak, gitu aja. Ya, enggak ya. Nah, kalau enggak saya bantu langsung. Jadi ada 3 teori yang bisa ditawarkan kepada Mbak Dia, yang nanti Mbak Dia bisa pilih ya. Misalnya pertama ada teori struktural fungsional dari Emil Durkheim dan Talcott Parsons. Itu nanti Mbak Dia bisa bicara tentang keseimbangan dan sinergi. Misalnya begini, kalau ngomong soal pemetaan sosial itu dibangun dalam rangka apa? Membangun keseimbangan tuh, proporsi. Stakeholder bicara tentang sinergi. Ekonomi meningkatnya dengan cara apa? Dengan cara sinergi para stakeholder. Pengembangan juga begitu, pendapatan, dan itu bisa digunakan teori struktur fungsional. Atau pakai teori yang kedua, teori konflik. Teori konflik dari Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Itu bicara tentang kewenangan dan kepentingan. Siapa yang berwenang apa, dan kemudian kepentingannya bagaimana, dan apa dampaknya buat masyarakat. Atau pakai teori yang ketiga, teori modal sosial dari James Coleman dan Robert Putnam. Itu bicara tentang kewajiban dan sanksi. Apa kewajibannya dan apa sanksinya. Nah, itu penting sebagai perspektif. Sehingga kemudian ketika Mbak Dia ngomong pemetaan sosial, stakeholder, ekonomi, pengembangan, pendapatan, peningkatan pendapatan, ada kacamatanya yang digunakan. Oh, ini kacamata struktur fungsional, berarti ngomongnya sinergi. Oh, ini kacamata konflik, jadi ngomongnya tentang kepentingan. Oh, ini kacamata modal sosial, ngomongnya tentang kewajiban dan sanksi. Itu ya nanti pilih salah satu.
Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Supaya kita segera berakhir kan kesimpulannya. Di kesimpulan ini ada kesimpulan 1. Mbak dia bilang secara keseluruhan bla 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 berada dalam kondisi cukup baik. Halaman 148. Udah ya? Ini kan kesimpulan secara keseluruhan bla 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 berada dalam kondisi cukup baik. Kritik saya adalah kesimpulan yang menyatakan kondisi cukup baik itu kesimpulan yang absurd. Bahasa Indonesia bilang konyol. Kenapa dibilang konyol? Nggak penting itu cukup baik atau tidak cukup baik, tapi bagaimana potensinya sehingga kemudian potensi itu bisa mendukung dampak yang positif. Bukan nggak penting penghakiman, itu kan namanya penghakiman ya. Tapi yang penting adalah bagaimana menunjukkan potensinya sehingga dari potensi itu bisa diperlihatkan peluang untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Ya. Kan Mbak Ada kan ilmuwan bukan hakim, jadi tidak dipentingkan penghakiman. Kemudian yang poin berikut, kondisi perekonomian. Di rumusan masalah, Mbak Dia kan ngomong tentang profil perekonomian. Tapi mana di sini profil perekonomiannya? Nggak nampak ya. Apa pentingnya profil perekonomian? Ini kritik sahabat STPN. Ada seminar proposal, tapi tidak ada seminar hasil. Tiba-tiba ujian, sehingga kemudian proposalnya sudah bagus nih ngomong tentang profil perekonomian. Tapi yang bersangkutan nggak tahu mau ngapain, kemudian diuji. Padahal ketika Mbak Dia ngomong tentang profil perekonomian, Mbak Dia punya kesempatan sama ngomong tentang kontribusinya. Ini kan ada sekian banyak potensi ekonomi ini. Kontribusinya apa? Apa kontribusi potensi ekonomi saat ini dan apa kontribusinya di masa depan? Kan bicara tentang skema itu. Jadi kemudian itu yang harus dimuat. Tapi kan harus konsisten. Kami penguji nggak mau tahu mau ada seminar hasil atau enggak, tapi isinya harus begitu. Isi skripsinya itu harus memuat tentang profil perekonomian, harus bicara tentang kontribusi saat ini dan kontribusi masa depan. Kan bicara tentang masa depan ini, ya. Itu. Terus kemudian yang ketiga tentang skema, ya, tentang skema yang akan dilaksanakan. Kan belum jelas ya skemanya seperti apa. Tadi ngomongnya tentang permodelan, tapi kan permodelan itu masih debatable itu kalau saya bilang. Kan Mbak punya 3 model itu ya. Misalnya begini, Mbak bilang pertanian yang bersifat korporatif. Kan sudah nonton film itu, Pesta Babi. Itu sudah nonton atau belum? Pantes. Kalau sudah nonton film Pesta Babi, Mbak akan tahu itu bahwa pendekatan korporatif itu seringkali berbenturan dengan masyarakat setempat. Tidak cuma di Papua, di Jawa juga begitu. Misalnya mereka petani awalnya biasa-biasa aja, kemudian masuk teknologi, karena teknologinya ada teknologi tinggi, yang ini kan tersingkir. Apalagi di sini kan usia lanjut rata-rata petani itu. Akhirnya kemudian yang berkuasa bukan petani tapi perusahaan. Makanya saya bilang yang permodalan yang 3 itu, yang poin 1 yang Mbak bilang malah penting, itu malah debatable. Oke, sampai kira cukup. Yang mungkin kalau korporasi tolong ditambah koperasi, Pak. Ya, bukan korporasi tapi korporasi. Bukan korporasi. Jadi, atau mungkin salah tulis. Jadi adanya koperasi. Kalau korporasi itu perusahaan. Kalau koperasi itu yang kita kenal saat ini, yang dari masyarakat untuk masyarakat. Yang di Cina itu Iya. koperasi. Sudah, Pak? Oke, Saya pikir cukup ya. Itu ya. Di Mbak Eka keluar dulu. Pak berembuk. Dalam bisa dinyatakan lulus apa enggak. Oke.